Pernahkah kamu merasa seperti ini? Duduk sendirian, memandang ke langit, dan bertanya-tanya, "Tuhan, di mana Engkau? Mengapa aku merasa sendiri, meskipun aku tahu Engkau ada?" Jika kamu pernah merasakan hal ini, saya ingin mengatakan satu hal: kamu tidak sendirian. Banyak orang, bahkan yang beriman sekalipun, pernah mengalami momen seperti ini. Momen ketika Tuhan terasa jauh. Tapi, apakah benar Tuhan jauh? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Kita semua pernah menghadapi situasi seperti ini. Doa-doa terasa kosong. Hati kita dipenuhi pertanyaan, tapi tidak ada jawaban. Bahkan mungkin kamu sudah berusaha. Kamu baca Alkitab, kamu pergi ke gereja, kamu melayani. Tetapi tetap saja ada kekosongan. Jadi, kenapa Tuhan terasa jauh? Apakah Dia meninggalkan kita? Atau justru ada sesuatu yang sedang Dia lakukan yang tidak kita sadari? Dalam video ini, kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Mari kita mulai dengan hal ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi, mengapa perasaan kita mengatakan sebaliknya? Ada beberapa alasan mengapa kita merasa Tuhan jauh. Yang pertama, hati yang tertutup oleh dosa atau luka. Kita seringkali merasakan Tuhan jauh karena ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak kita sadari. Dosa atau luka batin. Dosa, baik besar maupun kecil, menciptakan jarak antara kita dan Tuhan. Tapi, bukan hanya dosa. Luka batin yang belum sembuh, rasa kecewa terhadap Tuhan, atau bahkan terhadap orang lain, juga dapat menjadi tembok penghalang. Bayangkan, ada kaca jendela yang kotor. Ketika kamu melihat keluar, dunia terlihat suram. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan dunia itu. Kacanya yang kotor. Begitu juga dengan hati kita. Ketika dosa atau luka menyelimuti hati, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Meskipun Dia ada di sana, memandang kita dengan penuh kasih. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan sahabat terbaikmu, tetapi ada tembok di antara kalian. Kamu tahu dia ada di sana, tapi kamu tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Tembok inilah yang seringkali kita bangun sendiri. Apakah ada dosa atau kepahitan yang sedang kamu bawa? Mungkin inilah waktunya untuk kamu melepaskannya dan mengizinkan Tuhan membersihkan hatimu. Yang kedua, kesibukan yang mengalihkan fokus. Kadang kita merasa Tuhan jauh bukan karena Dia tidak ada, tapi karena kita terlalu sibuk dengan hal lain. Kita bangun pagi dengan jadwal yang padat, lalu berlari dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa berhenti untuk memberi ruang bagi Tuhan. Pernahkah kamu mencoba menelepon seseorang yang sibuk,
Dia mungkin tidak mendengar teleponmu karena sibuk dengan pekerjaan lain. Begitu pula dengan Tuhan. Dia terus memanggil kita, tetapi kita terlalu sibuk untuk mendengar. Kisah Elia di 1 Raja-Raja 19 memberi kita pelajaran penting. Setelah melewati badai besar, gempa bumi, dan api, Tuhan berbicara kepada Elia melalui suara lembut. Terkadang, suara Tuhan memang tidak terdengar karena kita tidak cukup diam untuk mendengarnya. Apakah kamu memberi Tuhan ruang untuk berbicara dalam hidupmu? Atau kamu terlalu sibuk sehingga tidak mendengar suaranya? Yang ketiga, ujian iman. Ada saat-saat di mana Tuhan membiarkan kita merasa sendiri, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia ingin membentuk kita. Iman kita diuji agar kita semakin kuat. Seperti seorang guru yang tetap diam selama ujian berlangsung, Tuhan seringkali terasa diam saat kita melewati proses pembelajaran iman. Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ini bukan soal apakah Tuhan meninggalkan kita, tetapi apakah kita mau tetap percaya bahkan ketika tidak ada tanda-tandanya. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Sang ibu akan tetap mengawasi dari jauh, tetapi dia tidak terus-menerus memegang tangan anaknya. Mengapa? Karena si anak perlu belajar berjalan sendiri. Begitu pula dengan kita. Tuhan membiarkan kita menghadapi ujian, tapi Dia selalu ada mengawasi setiap langkah kita. Jika ada seseorang di dalam Alkitab yang sering merasa Tuhan jauh, itu adalah Daud. Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan kesulitan. Di dalam Mazmur 13 ayat 1, Daud dengan jujur berkata, "Berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi engkau sembunyikan wajah-Mu daripadaku?" Bayangkan itu, seorang raja yang diurapi Tuhan, yang membunuh Goliat dengan imannya, justru merasa ditinggalkan. Tapi Daud tidak berhenti di sana. "Namun aku percaya kepada kasih-Mu. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mazmur 13 ayat 5-6. Daud memberi kita pelajaran penting. Meskipun merasa jauh dari Tuhan, dia tetap memujinya. Dia percaya bahwa perasaan bukanlah kenyataan. Dia tahu Tuhan setia, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Bagaimana dengan Anda? Ketika Anda merasa Tuhan jauh, apakah Anda akan berhenti percaya? Atau Anda akan seperti Daud yang terus memuji Tuhan bahkan di tengah kesulitannya? Seperti Daud, kita mungkin tidak selalu merasa Tuhan dekat, tapi itu tidak berarti Dia tidak ada. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang besar di balik kesunyian kita. Kuncinya adalah tetap percaya, tetap mencari, dan tetap memujinya, karena Dia setia, bahkan ketika kita tidak merasakannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika Tuhan terasa jauh? Yang pertama, berdoa dengan jujur. Tuhan tidak menginginkan kata-kata indah atau formalitas. Dia menginginkan kejujuran.
Dalam Mazmur, Daud seringkali berteriak kepada Tuhan, mengungkapkan semua rasa sakitnya. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ketika perasaan kita menipu kita, kebenaran firman Tuhan adalah jangkar yang tetap. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ketiga, cari Tuhan dalam kesunyian. Kadang-kadang Tuhan berbicara dalam keheningan. Luangkan waktu untuk diam, lepaskan distraksi, dan dengarkan suaranya. Keempat, komunitas iman. Jangan berjalan sendirian. Tuhan seringkali menggunakan orang lain untuk mengingatkan kita akan kehadirannya. Kelima, syukur dalam hal-hal kecil. Mulai dari hal sederhana, nafas kehidupan, keluarga, sahabat. Tuhan seringkali hadir dalam detail kecil yang kita abaikan. Ketika Tuhan terasa jauh, jangan menyerah, jangan berhenti mencari. Tuhan tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada, bahkan di tengah kesunyianmu. Mungkin Dia tidak memberikan jawaban sekarang, tapi percayalah, Dia selalu mempersiapkan sesuatu yang terbaik untukmu. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu." Jadi, tetaplah berjalan dalam iman, karena di ujung perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan untuk sedetik pun. Kalau kamu pernah mengalami momen seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu perjalananmu dan bagaimana kamu bertahan. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan penguatan. Dan ingat, Tuhan selalu ada untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.